Selamat datang. Hari ini kita akan bedah gimana sih dunia kebijakan pemerintah yang kelihatannya rumit dan penuh pertarungan itu sekarang bertransformasi menjadi layanan publik yang cerdas dan benar-benar membantu kita semua. Oke, kita mulai dari sini ya. Biar paham kemana arahnya, kita harus lihat dulu titik awalnya, proses pembuatan kebijakan. Dan jujur aja, seringnya itu kelihatan kacau banget. Kutipan ini pas banget buat ngambarin suasana awalnya. Jadi, buang jauh-jauh bayangan kalau bikin kebijakan publik itu prosesnya lurus dan sederhana. Kenyataannya, ini lebih mirip ya medan perang. Tempat di mana berbagai ide, nilai, dan bahkan narasi saling adu kuat buat jadi pemenang. Nah, ini dia yang seru. Slide ini nunjukin apa yang terjadi di belakang panggung. Coba lihat deh, ada koalisi A dan koalisi B yang kayaknya lagi ada strategi. Ini bukan sekedar alur kerja yang rapi, tapi jaring-jaring rumit di mana banyak banget kekuatan yang saling tarik-menarik. Intinya begini, kebijakan itu bukan cuma soal data dan fakta, bukan. Ini soal memenangkan pertarungan narasi. Setiap kelompok itu berjuang mati-matian supaya cara pandang mereka yang akhirnya jadi aturan main buat kita semua. Oke, kita lanjut lagi ya. Ternyata proses ini jadi makin ribet karena kita manusia. Sifat dan psikologi kita sendiri ikut bermain di dalamnya. Idealnya sih, kita pengen mikir kalau kebijakan itu dibuat pakai logika, super rasional. Tapi, realitanya jauh dari itu. Keputusan seringkali lebih dipengaruhi sama cerita yang paling kena di hati, emosi kita, dan fakta bahwa perhatian kita itu terbatas. Jadi, seringkali cerita yang paling menarik yang menang, bukan analisis data yang paling dalam. Konsep ini, devil shift atau pergeseran iblis, ini keren banget buat ngejelasin salah satu masalah terbesarnya. Ini tuh semacam jebakan psikologis di mana kita mulai ngelihat lawan kita itu jauh lebih jahat dan lebih kuat dari aslinya. Hasilnya, kompromi jadi hampir mustahil. Gimana mau dialog kalau kita udah nganggap mereka iblis? Nah, kalau di satu medan perang mereka kalah, mereka nggak nyerah gitu aja. Mereka bakal pindah arena atau venue shopping. Contoh klasiknya, kelompok anti tembakau. Waktu mereka mentok di legislatif, mereka pindah ke pengadilan. Dan boom, mereka berhasil menangin ganti rugi raksasa. Intinya, mereka cari arena di mana argumen mereka paling punya kans buat menang. Oke, setelah lihat semua keruwetan ini, pertanyaannya jadi gimana caranya dari kekacauan ini semua bisa lahir layanan publik yang beneran berguna buat kita? Gimana caranya lah semua pertarungan ini bisa ngasilin sesuatu yang baik buat masyarakat? Untungnya, sekarang ada cara pandang baru yang muncul. Sebuah buku panduan yang benar-benar beda, yang fokusnya adalah menciptakan layanan publik yang lebih baik buat kita semua. Timeline ini nunjukin perubahannya dengan jelas banget. Dulu di tahun 90-an, fokusnya cuma efisiensi. Masuk tahun 2000-an, kita mulai ngomongin kolaborasi. Dan sekarang, pendekatannya jauh lebih modern, berpusat pada manusia. Jadi pergeserannya itu dari pertanyaan seberapa cepat kita bisa kerja, jadi apakah yang kita kerjakan ini beneran ngebantu orang? Dan cara pandang baru ini bukan cuma teori di atas kertas loh, ini udah menghasilkan inovasi-inovasi nyata yang bisa kita lihat di seluruh dunia. Sebuah analisis dari OECD nemuin ada 5 tren besar yang lagi mengubah segalanya. Mulai dari layanan yang proaktif sampai partisipasi publik yang lebih gede. Yuk kita lihat beberapa contohnya biar lebih kebayang. Yang pertama, layanan yang dipersonalisasi dan proaktif. Maksudnya, pemerintah mencoba mengantisipasi apa yang Anda butuhkan, bahkan sebelum Anda minta. Contohnya nih, pemerintah Amerika Serikat. Mereka merombak total situs web bantuan bencana mereka. Hasilnya, waktu pendaftaran buat korban bencana kepotong lebih dari 15%. Coba bayangin betapa berharganya penghematan waktu itu di saat-saat paling genting dalam hidup seseorang. Lanjut ke Norwegia. Mereka bikin layanan yang berorientasi ke masa depan bareng-bareng sama warganya. Dan ini terbukti penting banget waktu mereka harus menerima puluhan ribu pengungsi dari Ukraina. Perencanaan mereka benar-benar jadi penyelamat. Contoh keren lainnya soal fondasi digital. Di Italia, mereka pakai AI buat nyortir email dari warga. Hasilnya, 2/3 email sekarang disortir otomatis. Ini bikin para pegawai negeri bisa fokus ke masalah-masalah yang lebih rumit yang butuh sentuhan manusia. Di sisi lain, ada layanan yang berbasis data yang bikin kota kita jadi lebih aman dan responsif. Lihat aja halte cerdas di Seoul.
Mereka berhasil mencapai tingkat kepuasan warga sampai 95%. Itu angka yang wow, luar biasa tinggi untuk layanan publik. Jadi, apa sih inti dari semua perubahan ini? Sederhananya, ini adalah pergeseran besar-besaran dalam hubungan antara Anda sebagai warga negara dan pemerintah. Dulu, kita mungkin cuma dianggap sebagai penerima pasif layanan. Dikasih apa, ya terima. Tapi sekarang, kita bergerak ke arah di mana kita menjadi mitra aktif. Kita ikut ngebantu, ikut ngerancang layanan yang kita pakai sehari-hari. Ini perubahan mindset yang fundamental banget. Dan ini bukan cuma wacana loh, ini udah kejadian. Contohnya di Prancis, pemerintah di sana aktif mendukung inovasi yang datangnya dari warga sendiri, yang pada akhirnya ngebantu meningkatkan kualitas hidup semua orang. Semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Sekarang saat pintu kolaborasi ini makin terbuka lebar, coba pikirin deh, masalah apa sih yang paling ingin Anda bantu selesaikan? Karena peran Anda dalam membentuk layanan publik di masa depan sekarang jadi jauh lebih penting.